Dua, satu. Oke, selamat selamat malam ya waktu Papua atau waktu Indonesia Timur. Terima kasih kepada semua pemirsa, semua sahabat pecinta keadilan, semua pejuang HAM dan semua kawan-kawan yang eh, mengikuti diskusi publik kita di malam hari ini. Perkenalkan, saya Teddy Wakum dari LBH Papua. Pos Merauke, seperti yang kawan-kawan semua ketahui bahwa pada e-poster yang sudah kita bagikan, itu kita akan melakukan diskusi publik di malam hari ini dengan tema diskusi adalah Jalan Trans Papua mengancam tempat keramat dari suku Mairasi, seperti begitu. Nah, pada malam hari ini juga hadir bersama saya ada kita panggil Kakak Denny Yamaki. Beliau merupakan direktur dari Yali Papua. Nah, nanti kemudian bisa banyak akan dijelaskan apa itu Yali Papua, bagaimana kemudian Yali Papua bekerja, dan terkait dengan advokasi kasus yang hari ini Yali Papua sedang dampingi, yaitu terkait dengan persoalan masyarakat adat Mairasi di Kaimana. Nah, untuk itu langsung saya persilakan saja. Selamat malam Kakak Denny. Ya, selamat malam. Ya, Kakak Denny, kita mungkin langsung strike di malam hari ini dengan diskusi kita. Mungkin Kakak bisa jelaskan apa itu Yali sendiri, kemudian apa yang dikerjakan Yali, dan juga mungkin langsung masuk dengan tema diskusi kita di malam hari ini, yaitu Jalan Trans Papua mengancam tempat keramat suku Mairasi. Mungkin waktu dan tempat saya persilakan. Ya, baik. Terima kasih untuk pertama-tama untuk waktu malam ini, di mana kita bisa duduk dan share tentang situasi di beberapa wilayah lain di Papua. Pertama, mungkin saya jelaskan dulu, Yali Papua itu satu LSM lokal atau kepanjangannya itu Yayasan Lingkungan Hidup Papua. Didirikan pada 26 Oktober tahun 1994. Tapi kerjanya sudah dari awal tahun 90-an sebelum didirikan secara resmi. Nah, untuk beberapa waktu kita lebih banyak bekerja di wilayah Mamberamo Raya, sekarang Kabupaten Mamberamo Raya. Pada saat itu terkait dengan rencana B.J. Habibie untuk membangun sebuah gigadam di Mamberamo, sehingga kami dari Yali mulai membangun satu kampanye untuk menentang pembangunan bendungan besar di wilayah Mamberamo, yang menurut kami akan mengancam pertama kehidupan masyarakat di situ, tapi juga mengancam wilayah konservasi yang tinggi, yaitu kawasan Suaka Marga 1 Mamberamo Koja. Sampai dengan tahun 2017 kira-kira kita kerja di wilayah Mamberamo. Lalu sekarang ini Yali memang fokusnya adalah pada pelayanan untuk masyarakat adat di tanah Papua. Dan tahun 2023 ini kita memutuskan untuk melayani atau bekerja bersama-sama dengan masyarakat adat suku Mairasi yang lokasinya itu ada di 2 kabupaten administrasi. Yang pertama Kabupaten Teluk Ondama dan yang kedua Kabupaten Kaimana di Provinsi Papua Barat. Mungkin itu kira-kira gambaran yang ingin saya jelaskan secara ringkas.
Oke, baik. Terima kasih Kakak Denny. Kita sapa panggil Kakak Denny ya. Jadi kawan-kawan di rumah juga mungkin sedikit penambahan bahwa kawan-kawan di rumah juga apabila ingin berkomentar nanti bisa atau ingin bertanya bisa tinggalkan di kolom komentar pada Facebook kawan-kawan, nanti bisa kalau kemudian ada waktu untuk Kakak Denny bisa merespon, Kakak Denny bisa langsung merespon atau juga mungkin menjawab seperti begitu. Nah, selanjutnya Kakak, saya pikir biar kita mempersingkat waktu, mungkin Kakak langsung menjelaskan di mana itu suku Mairaisi, bagaimana kemudian apa persoalan yang hari ini suku Mairaisi hadapi terkait dengan persoalan pembangunan jalan trans Papua yang itu akan melewati daerah, kita bilangnya daerah sakral atau daerah keramat atau daerah yang memang itu dikhususkan oleh masyarakat adat untuk tidak boleh ada aktivitas ataupun itu khusus untuk daerah suci mereka. Dan ketika ada pembangunan masuk, contohnya yang fakta hari ini adalah Jalan Trans Papua, itu kita ini jujur saja ini kita masyarakat umum kemudian tidak mendengar tentang persoalan ini, dan juga ternyata ada dari suku langsung yang kemudian menyatakan kekhawatiran mereka dan juga penolakan mereka supaya pemerintah dalam pembangunan Trans Papua ini tidak boleh melalui daerah itu. Dan ini saya pikir karena Kakak yang kemudian mengadvokasi di sana, mendampingi dan mendengar langsung, saya pikir persoalan ini harus diupdate keluar supaya masyarakat umum bisa mengetahui apa sih keinginan, apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat Mairasi. Silakan. Ya, pertama soal suku Mairasi itu ada di mana? Suku Mairasi itu salah satu suku yang ada di wilayah Papua Barat, di Provinsi Papua Barat. Untuk wilayah pemerintahan itu dia ada di dua wilayah pemerintahan. Satu wilayah Kabupaten Kaimana dan yang kedua Kabupaten Teluk Mandama. Nah, di dua wilayah administrasi ini hidup suku Mairasi yang sampai saat ini masih menjunjung tinggi nilai-nilai, masih mempraktikkan hal-hal yang dipercaya menjadi warisan tanggung jawab yang diberikan oleh moyang dalam pengertian di sini oleh pencipta, dan sebagai moyang pertama dalam konteks orang Mairasi. Sehingga apa yang dilakukan adalah mereka menjaga tradisi itu dengan sangat baik. Tujuannya ada dua, yaitu yang pertama untuk supaya seluruh suku bangsa di dunia itu menghargai dan menghormati tentang kebenaran manusia itu sendiri. Apa itu manusia? Dan dalam konteks orang Mairasi, manusia itu tanah, tanah itu manusia. Jadi kita tidak bisa sembarangan bicara dengan membunuh orang atau bicara dengan mempermainkan tanah dan lain sebagainya. Yang kedua itu bicara tentang kita perlu menghargai dan menghormati warisan leluhur. Warisan leluhur dalam hal ini adalah tanah atau mama. Kita harus menjaganya dengan baik karena dia bagian dari kita, kita bagian dari dia. Nah, karena itu di wilayah adat Mairasi atau wilayah-wilayah sekitar termasuk wilayah adat Kuri, sangat banyak sekali daerah-daerah keramat yang dijaga dengan sangat baik oleh suku Mairasi dan suku-suku lain yang ada di sekitar wilayah ini. Lalu apa sebenarnya maksud dari menjaga wilayah-wilayah ini? Wilayah keramat ini adalah salah satu bagian yang dianggap penting untuk menjaga keseimbangan bumi, keseimbangan alam ciptaan ini. Ketika diganggu, maka dia akan mengganggu secara otomatis kepada wilayah-wilayah yang akan berdampak akibat dari mengganggu wilayah keramat ini. Istilahnya kalau kita manusia, kita salah potong urat nadi, ya sudah satu tubuh ini bisa mati juga. Karena itu kenapa mereka menjaganya dengan sangat baik sekali. Nah, dalam kaitan dengan itu,
kebetulan kami Yali Papua itu dalam kerjasama dengan tokoh-tokoh adat di kepala-kepala suku di wilayah adat Mairasi, kemudian bersepakat untuk membangun satu program yang kita sebut program pemuda dan mitigasi perubahan iklim di wilayah adat suku Mairasi. Nah, mitigasi perubahan iklim. Perubahan iklim saya kira itu semua orang sudah tahu, itu ada masalah besar di dunia terkait dengan berubahnya pola hujan, pola angin, dan lain sebagainya. Nah, kebanyakan orang berpikir bahwa untuk menjaga supaya perubahan iklim itu bisa bagus, kita hanya menjaga hutan saja. Atau orang masih juga beranggapan bahwa masyarakat adat sama sekali belum punya peran atau andil dalam menjaga perubahan iklim yang terjadi atau mitigasi perubahan iklim ini. Padahal mereka itu sudah yang jaga perubahan iklim ini dari dulu. Tapi kita manusia yang berperilaku rakus, yang ingin menguasai sumber daya alam untuk kepentingan pribadi, itulah yang kemudian menghancurkan alam semesta ini sehingga iklim terjadi perubahan yang membuat banyak orang menderita karena angin kencang, karena banjir badai, karena panas yang begitu tinggi, karena air laut yang naik dan lain sebagainya. Nah, melalui program ini, Yali bersama-sama dengan masyarakat suku besar Mairasi ingin memberitahu kepada dunia bahwa daerah-daerah keramat yang dijaga oleh suku Mairasi itu adalah untuk menjaga keseimbangan bumi, agar bumi ini tidak hancur karena perubahan-perubahan yang kita pakai bahasa menyebutnya sebagai perubahan iklim ini. Tapi hal ini juga sebenarnya kalau dilihat ke belakang, ini sesuatu yang bukan barang baru, barang sudah lama diakui juga oleh dunia. Misalnya tanggal 23 Desember 94, PBB kasih keluar satu resolusi yang dikenal dengan resolusi 49214, di mana dengan resolusi itu tanggal 9 Agustus itu ditetapkan sebagai Hari Masyarakat Adat Sedunia atau International Day of the World's Indigenous People, di mana hari ini untuk menjadi satu bentuk penghormatan dan pelestarian adat yang telah turun-temurun di seluruh dunia itu dijaga dengan baik sebagai bentuk dari perlindungan terhadap hak masyarakat adat yang ada di seluruh dunia termasuk wilayah adatnya. Yang kedua, misalnya juga pada tanggal 13 September 2007, Majelis Umum PBB kemudian mengesahkan apa yang kita kenal dengan nama United Nations Declarations on the Rights of Indigenous People, atau orang singkat UNRIP, Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Masyarakat Adat, di mana deklarasi ini mengakui adanya kebutuhan yang sangat mendesak untuk menghormati dan memajukan hak-hak yang melekat pada masyarakat adat. Hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya, tradisi-tradisi keagamaan, sejarah-sejarah mereka, filsafat-filsafat mereka. Mereka punya hak atas tanah, wilayah, sumber daya alam atau sumber-sumber kehidupan mereka. Itu penting sekali untuk diakui dan dihormati. Bahkan dalam UNRIP ini sendiri, dia punya pasal 31 itu, ada menekankan bahwa masyarakat adat itu bisa melindungi warisan budaya dan aspek-aspek budaya dan tradisi mereka, yang sangat penting dengan melestarikan warisan mereka. Nah, daerah keramat itu salah satu warisan mereka yang mereka jaga. Dan itu tidak menentang sama sekali dengan apa yang sudah diluncurkan oleh PBB dan lain sebagainya. Yang saya bingung adalah ketika sekitar bulan Juli kami turun ke sana, ketemu dengan masyarakat di beberapa kampung.
Lalu kemudian masyarakat membuat beberapa keputusan terkait dengan kehidupan mereka. Dan kami jelaskan bagaimana hak-hak mereka dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah kita pulang, beberapa kepala suku memutuskan untuk membangun jalan Trans Papua yang akan melalui wilayah keramat mereka. Tapi yang harus diingat adalah mereka dengan jelas mengatakan bahwa kita tidak menghalangi pembangunan jalan Trans Papua. Yang mereka minta adalah jalan Trans Papua ini diubah jalurnya, tidak melalui jalur tempat pamali atau tempat keramat mereka. Karena pertama mereka sedang menjaganya, dan yang kedua konsekuensi dari merusak wilayah itu adalah seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Keseimbangan akan terganggu dan banyak wilayah yang akan mengalami bencana. Karena itu hal yang bersifat spiritual ini kan tidak didalami dengan baik oleh saudara-saudara yang ada di perusahaan yang pengembang jalan maupun teman-teman di pemerintah mungkin dengan aparat yang lain. Nah, pada saat yang kedua yang harus juga diingat, masyarakat itu punya hak, masyarakat adat itu punya hak untuk menjaga wilayah-wilayah konservasi tradisional mereka. Artinya daerah keramat ini salah satu wilayah konservasi mereka. Yang mereka jaga karena kepentingan tertentu yang mereka jaga. Nah, kalau kita baca Indonesia punya aturan-aturan, peraturan daerah, peraturan menteri, macam-macam, mau dari ATR kah, mau dari surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri kah. Banyak hal yang bicara tentang pengakuan dan perlindungan hukum untuk masyarakat hukum adat. Tapi pada kenyataannya, baru saja minggu lalu kami menerima laporan dari masyarakat di Kaimana bahwa kepala suku yang kemarin melakukan pemalangan itu kemudian sudah coba berbicara dengan pemerintah daerah, kemudian juga dengan pemerintah kabupaten Kaimana dan pengusahanya untuk mereka buka palang dengan maksud supaya jalurnya bisa mulai dikerjakan lewat jalur lain. Tapi kemudian yang terjadi adalah mereka mendapat ancaman dari oknum aparat TNI yang dulunya katanya menjadi babinsa di wilayah itu, wilayah Kampung Lobo, bersama-sama dengan aparat kampung. Saya tidak mengerti apakah mungkin aparat kampung ini, undang-undang di negara ini terlalu banyak, atau mungkin aparat TNI atau oknum TNI ini undang-undang terlalu banyak sampai dia tidak mengerti bahwa perlindungan daerah-daerah keramat itu juga sudah ditulis di dalam peraturan-peraturan yang ada di dalam peraturan Indonesia sendiri. Nah, yang parahnya lagi sampai kepala suku umum suku besar Kaimana ini itu diancam dengan kekerasan, bahkan tasnya itu diobrak-abrik untuk mau cek, tidak tahu mau apa yang mau dicari di dalam tas itu. Padahal mereka sudah berniat baik, bermaksud baik untuk bersama-sama dengan pemerintah setempat, pemerintah kampung, untuk sama-sama membuka palang yang mereka bangun untuk menentang masuknya jalan ke dalam wilayah itu, sehingga bisa dicari jalur lain. Itu menurut saya ini membuat memang pemimpin spiritualnya cukup marah. Mereka bilang, kalau apalagi oknum anggota TNI ini sampai mengatakan mulai saat ini suku Mairasi tidak usah lagi bikin acara-acara adat dengan menggunakan cawat. Kalau mau bikin cawat silakan cari tempat lain. Wah, ini cawat ini pakaian dari dulu, dari zaman nenek moyang sudah dipakai. Dan lagi itu bukan tindakan menyalahi tindakan hukum, menyalahi aturan hukum, sehingga mereka dilarang untuk tidak melakukan itu.
kecuali ada tindakan kriminal, ya itu boleh masuk akal untuk dilarang. Tapi kenyataannya tidak dilakukan, tapi justru malah dilarang. Yang bersangkutan namanya sudah kami catat, tapi kami akan coba melakukan advokasi terkait hal ini supaya yang bersangkutan juga harus sadar diri. Aparat sudah bukan saatnya lagi menggunakan senjata untuk mengancam atau mengintimidasi masyarakat di tingkat kampung. Saya pikir ini hal yang perlu kita suarakan dengan tegas kepada teman-teman, saudara-saudara yang ada bekerja sebagai aparat TNI yang menjaga wilayah terpencil. Mungkin itu sedikit gambaran dari saya yang menurut saya kemarin memang pemimpin spiritual dari suku Mairasi mengatakan kalau memang Bapak anggota Oknum TNI tadi itu ingin melarang adat di Mairasi tidak boleh dilakukan lagi, maka Presiden dan Panglima TNI harus menghapus semua adat di seluruh dunia. Setelah itu baru datang hapus adat yang ada di Kaimana. Supaya kalau terjadi sesuatu terhadap manusia di dunia ini, mereka lah yang bertanggung jawab terhadap segala macam bencana alam yang akan terjadi. Karena mungkin undang-undang terlalu banyak, jadi staf lapangannya atau aparatnya yang bertugas di lapangan tidak mengerti undang-undang itu. Karena terlalu banyak bahasa. Mungkin itu kira-kira yang bisa saya sampaikan dulu sementara. Oke, baik, terima kasih Kakak Denny. Nah, kawan-kawan di rumah, apabila kawan-kawan di rumah juga atau di mana saja yang ingin berkomentar atau ingin bertanya atau ingin mau tinggalkan komentar, bisa kawan-kawan tinggalkan komentar di Facebook kawan-kawan ya. Nah, saya pikir menarik apa yang sudah disampaikan oleh Kakak Denny. Tadi ada garis besar tentang menjelaskan terkait dengan apa itu kerja-kerja dari Yali Papua, terus kemudian menjelaskan sedikit tentang sejarah apa yang pernah Yali Papua melakukan kerja-kerja di Membramo dan advokasi dari Yali Papua. Terus kemudian sedikit sudah disampaikan terkait dengan ancaman-ancaman yang kemudian hari ini dihadapi oleh suku Mairasi sendiri terkait dengan adanya pembangunan Trans Papua di wilayah adat mereka, yang mana itu akan melalui daerah sakral atau daerah keramat. Nah, saya pikir satu hal yang luar biasa yang sudah ditujukan oleh suku Mairasi adalah bagaimana kemudian membuka diri dan mengajak dengan cara-cara yang namanya menyampaikan terkait dengan aspirasi mereka, tetapi dengan cara-cara yang saya pikir ini cara-cara yang damai, cara-cara yang memang diakomodir di dalam Undang-Undang Indonesia sendiri. Saya pikir jelas ya, kita punya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 tentang kebebasan berekspresi, kita juga punya Undang-Undang Hak Asasi Manusia, yang mana saya pikir ini satu contoh yang baik yang sudah ditunjukkan oleh suku Mairasi sendiri. Tetapi dan mungkin saya pikir lebih spesifik juga jelas dalam Undang-Undang Otonomi Khusus, terlebih khusus dalam pasal yang mengatur tentang hak masyarakat adat. Dan saya pikir secara regulasi ini sudah dilindungi. Tadi mungkin Kakak Denny juga sudah sampaikan ada beberapa kebiasaan-kebiasaan dalam dunia internasional tentang hak masyarakat adat sendiri yang harus dilindungi. Tetapi faktanya yang hari ini kita lihat yang terjadi dengan masyarakat suku Mairasi di Kaimana, bahwa ada terjadi ancaman terhadap masyarakat suku Mairasi, yang mana hari ini di atas tanah adat mereka itu mau dibangun jalan Trans Papua. Dan saya pikir bukannya masyarakat, tadi mungkin Kakak Denny sudah dengan tegas mengatakan bahwa masyarakat tidak menolak pembangunan, tetapi mereka bilang, ya kalau bisa jalan itu tidak melalui mereka punya tempat keramat. Nah, seperti begitu. Nah, Kakak mungkin saya pikir kira-kira dari diskusi kita di malam hari ini,
usaha-usaha atau upaya-upaya apa yang sudah dilakukan oleh kakak dan juga dalam mendampingi masyarakat untuk kemudian suara ini kemudian terus dinaikkan atau sudah ke lembaga negara mana saja atau mungkin ke pemerintah daerah sendiri untuk supaya suara aspirasi mereka ini bisa didengar. Pertama, masyarakat sendiri, saya sendiri sudah keluar masuk hutan ini dari Wondama sampai Kaimana itu sudah lebih dari 20 tahun. Jalan kaki berhari-hari di hutan, berminggu-minggu dengan masyarakat. Dan saya pikir kalau kita bicara dari sisi aturan, kita bicara aspek hukum yang ada di Papua Barat saja misalnya ya. Itu kan Papua Barat itu punya Perdasus nomor 9 tahun 2019 tentang pedoman pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat suku adat dan wilayah adat di Provinsi Papua Barat. Itu pertama. Yang kedua, mereka punya Perdasus Papua Barat lagi, Provinsi Papua Barat nomor 10 tahun 2019 tentang pembangunan berkelanjutan di Provinsi Papua Barat. Dan ada Pergub lagi, Papua Barat punya nomor 25 tahun 2001 tentang tata cara penetapan pengakuan masyarakat suku adat dan wilayah adat di Papua Barat. Nah, aturan-aturan ini saya tidak tahu, ini 3 yang saya sebutkan. Tapi mungkin karena 3 ini juga pun mungkin aparat TNI yang tadi saya sebutkan itu dia tidak pernah baca juga. Jadi dia juga tidak tahu bahwa adat itu kok tidak bisa bubarkan adat. Adat itu sudah ada sejak Tuhan ada. Kalau kau mau pakai pakaian, silakan kau pakai kau punya pakaian. Tapi adat kalau mau pakai cawat, ngapain you larang-larang masyarakat menggunakan pakaian yang menurut mereka itulah yang dikasih oleh Tuhan untuk mereka pakai. Kadang-kadang kita pikir, saya juga dulu rasa malu. Karena saya rasa saya anak kota, tinggal kalau foto nanti orang lihat, aduh ini nanti dunia saya bagaimana. Tapi kemudian saya mendalami, mencoba memahami apa pemikiran masyarakat, pemikiran tua-tua adat di sana. Kemudian mereka menjelaskan secara dalam bagaimana pakaian cawat yang dipakai itu sangat luar biasa sekali maknanya bagi kita. Mereka jelaskan begini. Ketika kita mau pakai cawat saja, kita pergi bicara dengan pohon. Pohon senang karena dia memberi manfaat bagi manusia. Manusia manusia yang pakai senang karena dia bisa pakai cawat itu. Manusia senang, pohon senang, alam senang, tidak ada yang susah. Tapi pakaian yang kita pakai seperti sekarang ini, ketika dibuat saja orang punya hak itu dilanggar. Hak atas tanahnya dilanggar, keadilan untuk hak ekonomi dia pun dilanggar. Untuk jadi satu baju ini saja orang menangis. Orang menangis luar biasa. Karena orang lain melanggar hak-hak orang lain. Nah, sementara pakaian yang menjadi pakaian Tuhan yang dipakai oleh masyarakat, kenapa mesti dilarang? Apakah oknum anggota TNI tersebut yang pernah menjadi babinsa di Kampung Lobo ini sudah siap untuk menghadap Tuhan, kah? Mempertanggungjawabkan itu kepada Tuhan. Kalau tidak tahu adat, itu sebaiknya belajar tentang adat kepada orang tua-tua supaya dijelaskan baik. Jangan kemudian mau menggunakan sesuatu yang lain untuk menghancurkan adat yang diakui secara dunia, diakui juga di Indonesia dengan berbagai aturan-aturan, diakui juga di Provinsi Papua Barat dengan berbagai aturan, diakui juga di dalam kabupaten, misalnya di Kabupaten Teluk Wondama itu sudah ada Perda nomor 13 tahun 2019 tentang penyelenggaraan pengakuan masyarakat hukum adat di Kabupaten Teluk Wondama.
Artinya suku Mairasi sebagai salah satu suku yang ada di Kabupaten Teluk Bendama itu sudah diakui. Yang lucu lagi, oknum TNI ini berusaha untuk menghapus Cawat dari masyarakat di kampung-kampung. Di kampung Wangkatnau, Faranyau, Erwamba, dan sebagainya di wilayah timur dari kota Kaimana. Tapi kalau ada acara di kota Kaimana, minta masyarakat dari kampung untuk pukul tifa sambut pembesar-pembesar dari Jakarta, pembesar dari provinsi yang datang ke Kaimana, pakai Cawat. Terus pemerintah provinsi minta untuk mereka sambut, kenapa oknum ini minta untuk Cawat tidak boleh dipakai lagi? Ini sebuah hal yang lucu. Jadi maksud saya gambarkan ini tuh semua ada punya hubungan antara alam ciptaan ini dengan manusia. Kebenaran manusia itu dijaga dengan benar oleh suku besar Mairasi. Karena sejarah yang panjang. Ya, mungkin orang-orang di Papua sudah sering dengar cerita Kuri Pasai. Dari mana cerita itu keluar sampai di mana dan segala hal yang terjadi. Orang Mairasi itu bisa cerita suku Eropa itu keluar dari mana, namanya apa. Australia itu tanahnya namanya apa, dalam orang Mairasi sebutnya apa, itu orang Mairasi bisa cerita. Rahasia-rahasia bumi yang paling dalam itu orang Mairasi bisa cerita. Itu semua karena dia menjaga apa yang dititipkan oleh pencipta kepada dia dengan baik. Satu hal lagi, tahun 62 ketika Trikora, pasukan Trikora itu diterjunkan di mana-mana di seluruh tanah Papua, termasuk di salah satu kampung di pedalaman Mairasi. Orang itu bernama Margono, itu diingat betul oleh orang Mairasi. Waktu dia jatuh dalam keadaan luka yang parah, orang Mairasi pada saat itu, tua-tua adat itu bukan bawa dia pergi kasih serahkan ke pemerintah Belanda untuk dihukum, tidak. Mereka rawat lukanya sampai sembuh, kemudian mereka bawa turun dan pulangkan dia kembali ke tempat. Kenapa mereka lakukan itu? Bukan karena mereka dukung NKRI harga mati atau apapun, tidak. Tapi karena mereka sangat menghormati kebenaran manusia. Bahwa manusia itu sama di mata Tuhan, di mata pencipta yang kita orang gereja bilang. Karena itu mereka tidak melukai manusia itu, tapi mereka jaga dan rawat dia sampai sembuh. Kemudian pemerintah berinisiatif ingin bangun Tugu Trikora di sana. Dia ditolak oleh masyarakat karena masyarakat bilang, kami ini bantu manusia yang nama Margono itu, pasukan Trikora itu bukan karena itu mendukung NKRI, tidak, tapi karena dia manusia sama seperti kami, makanya kami hargai dia. Sekarang orang yang sangat menghargai nilai manusia yang namanya Margono itu, adatnya mau dihapus oleh satu oknum TNI yang bersama 5 orang anggota, 4 orang anggota di Kampung Lobo sana, dan naik pergi membuat intimidasi sampai mau menakut-nakuti masyarakat dengan senjata. Ini sangat tidak masuk dalam logika sehat kita. Jadi saya berharap kalau ini ditonton juga oleh yang bersangkutan, pelaku itu, bertobatlah, ubah diri, karena ini bukan zaman di mana Anda bisa sembunyi-sembunyi hal-hal yang salah. Ini sudah zaman yang terbuka, semua orang bisa melihat apa yang terjadi. Jadi orang Mairasi yang sangat baik terhadap manusia lain itu tolong dihargai dan dihormati. Jangan menggunakan senjata alat negara itu untuk melakukan kekerasan. Saya pikir itu poin yang saya ingin tegaskan juga, supaya kita punya aparat-aparat kampung ini juga jangan asal ikut-ikutan saja juga. Kalau ada TNI Polri di kampung terus semena-mena karena jabatan kita punya, kita mau laporkan masyarakat secara sembarangan. Barang yang bisa diselesaikan secara kekeluargaan, selesaikan secara kekeluargaan antar sesama orang Mairasi.
Jangan kepala kampung ikut-ikutan pergi bawa aparat kemari lakukan kekerasan. Kalau terjadi apa-apa, kita siap menanggung resiko diusir dari kampung itu karena melakukan kekerasan terhadap masyarakat sendiri. Saya pikir ini sedikit hal yang saya rasa perlu untuk saya sampaikan juga. Akibat dari jalan Trans Papua yang mau masuk ke wilayah Keramat, kemudian diminta untuk dipindahkan atau dialihkan melalui jalur yang tidak masuk ke wilayah itu. Tapi efeknya ketika masyarakat, kepala sukunya sudah bersedia untuk membuka palang supaya jalannya bisa mulai dibangun melalui jalur lain, kok malah dia diintimidasi dengan kekerasan, diancam dengan segala macam. Yang lucu lagi, menurut informasi yang kami dengar, baru informasi yang kami dengar, saya belum tanya di yang bersangkutan, mengatakan bahwa dia melakukan ini atas perintah bupati, atas perintah Kapolres dan Dandim. Kalau kita konfrontasi dengan Kapolres dan Dandim atau bupati, tidak, ini kan berarti dia melakukan penipuan. Dia mencemarkan nama bupati dan pejabat-pejabat lain yang dengan cara melakukan kekerasan kepada masyarakat lalu mau pakai nama-nama pejabat daerah untuk melakukan kejahatan itu. Saya pikir itu yang saya ingin tegaskan juga dan sampaikan. Harap yang bersangkutan mengerti juga kalau dia nonton. Yang jelas kita Yali akan tinggal diam. Ini akan kita suarakan terus. Oke, baik, terima kasih Kakak. Nah, saya pikir ini memang kalau macam kita berkaca dari beberapa proyek-proyek pembangunan di Papua, baik entah itu proyek strategis nasional maupun dalam pembangunan yang lain, kalau kita lihat berkaitan dengan persoalan pembebasan lahan, ini kemudian banyak sekali kita punya masyarakat adat yang kemudian dia harus menghadapi ancaman-ancaman yang contoh hari ini dihadapi oleh masyarakat dari suku Mairasi di Kaimana. Nah, memang tadi saya pikir Kakak sudah jelaskan banyak hal terkait dengan persoalan regulasi, bahkan tadi sampai hampir 5 ya, itu dalam produk kebijakan baik itu Perdasus maupun dengan Pergub. Nah, tadi mungkin kita juga sudah bicara sebenarnya secara undang-undang otsus juga jelas di sana bagaimana kemudian apabila di suatu daerah yang kemudian mau dibangun atau tanahnya digunakan untuk kepentingan investasi dan lain-lain, wajib mengedepankan dialog atau istilahnya padiatapa kan, ada istilah itu prinsip-prinsip FP. Tapi dan saya pikir apa yang ditunjukkan oleh masyarakat adat dari Mairasi hari ini tuh saya pikir sudah sangat-sangat luar biasa nih. Bagaimana mereka membuka diri, membuka ruang dialog dengan cara-cara yang legal yang dijamin secara undang-undang. Secara tadi Kakak sudah bilang ada perdanya sendiri, ada pergubnya sendiri. Ini berarti kita bisa lihat contoh hari ini di Papua bahwa khususnya yang terjadi di suku Mairasi adalah ini kemudian aturan-aturan yang kemudian untuk melindungi masyarakat adat ini kemudian dikesampingkan. Seperti begitu. Nah, kemudian kita lihat dalam situasi ini juga saya pikir penting sekali untuk apakah sampai sejauh ini pemerintah daerah atau mungkin dalam hal ini misalkan Majelis Rakyat Papua Barat atau mungkin DPR, apakah kemudian mereka ada menjadikan isunya sebagai satu atensi khusus dari mereka atau memang sama sekali tidak ada, atau memang hari ini kemudian masyarakat suku Mairasi itu dibiarkan sendiri begitu. Kalau dari Kakak bercerita tadi ini kan kasihan macam masyarakat ini mereka sendiri begitu, tidak ada yang dampingi mereka. Silakan Kakak, dari Kakak punya pengamatan selama ini. Ya, satu hal yang paling sering sekali menonjol itu adalah kita punya masyarakat adat ini selalu adatnya itu dipakai hanya untuk kepentingan mau pilkada, baru nanti orang bikin jadi anak adat. Terakhir kemarin misalnya di Kaimana itu ada pelantikan saudara Gubernur Papua Barat menjadi kepala suku besar dari 8 suku yang ada di Kaimana. Salah satu yang disebutkan adalah
suku Mairasi, padahal tidak ada satu orang suku Mairasi yang ikut terlibat di dalam mendukung acara itu. Sehingga kemarin mereka jalan mencari itu kepala suku yang membawa-bawa nama suku Mairasi ke dalam sebagai yang mendukung penetapan beliau menjadi kepala suku besar dari 8 suku yang ada di Kaimana. Tapi tadi saya kembali ke tadi soal Padiatapa. Ini memang saya lihat fenomena yang terjadi di tanah Papua ini. Pertama, pemerintah tidak membantu masyarakat adat untuk memetakan kembali wilayah adat, wilayah kelola mereka, wilayah adat mereka. Padahal ada begitu banyak aturan-aturan yang dibuat supaya masyarakat adat punya wilayah adat itu dipetakan dan diakui. Karena itu salah satu yang menjadi syarat pengakuan terhadap masyarakat adat di seluruh tanah Papua atau di seluruh Indonesia. Kalau dia bilang dia punya wilayah adat dari sini, mana wilayah adatnya? Tunjukkan dengan peta. Pemerintah harusnya punya biaya untuk itu, untuk mendukung masyarakat adat memetakan sendiri wilayah adatnya. Tapi sampai hari ini tidak ada. Masyarakat adat sendiri yang berusaha bersama-sama dengan teman-teman CSO untuk memetakan wilayah adat masyarakat, termasuk wilayah-wilayah keramat yang tadi. Dengan demikian, maksudnya adalah supaya ketika ada proyek pembangunan atau apapun yang mau dilakukan, masuk dalam wilayah adat mereka, mereka bisa kasih tahu, Bapak dong tidak bisa lewat sini karena ini ada kami punya ini ada kami punya ini. Mungkin baiknya lewat begini, lewat begini, lewat begini. Itu kan sangat arif sekali yang mereka lakukan. Tapi kok selama ini Padiatapa yang tujuannya adalah agar masyarakat adat itu memperoleh informasi yang tepat dan benar sehingga mereka bisa memutuskan menerima atau menolak program itu atau proyek itu. Ini tidak pernah terjadi di masyarakat kita. Saya ambil contoh di Kaimana. Ini pemerintah Kaimana kan sedang berusaha untuk membangun satu industri pariwisata yang besar sekali. Biayanya juga gila-gilaan di Teluk Triton. Nanti teman-teman bisa, anak-anak Kaimana yang kalau malam ini dengar bisa cari tahu itu informasi. Yang biayanya lupa-lupanya ratusan miliar. Tapi orang Mairasi dapat apa? Ketika kami coba tanya ke masyarakat yang punya wilayah adat di situ, mereka tidak pernah dengar dan tahu tentang itu. Itu artinya Padiatapanya tidak jalan. Harusnya Padiatapa itu jalan, sehingga masyarakat itu dengan informasi yang mereka peroleh dari pemerintah atau swasta tentang suatu atau beberapa rencana program yang mau dilakukan dalam wilayah adat mereka, mereka secara adat akan mendiskusikan itu karena mereka sangat menghormati kehidupan suku mereka. Buat orang Mairasi satu itu untuk semua, semua untuk satu. Dalam kehidupan orang Mairasi tidak pernah satu orang berburu babi terus nanti dia makan babi itu untuk dirinya sendiri. Satu untuk semua. Satu orang sakit, semua sakit. Satu orang menangis, semua menangis. Satu orang tertawa, semua tertawa. Jadi kalau pemerintah datang dengan kemudian mendekati 1-2 orang seperti gaya-gaya yang selalu dipakai di mana-mana, hanya mau menciptakan konflik di antara masyarakat, saya kira ini bukan pemerintah. Pemerintah itu kan harusnya mengayomi sehingga program apapun kalau dirasa itu programnya baik, orang Jawa bilang, "Mbok ya kasih tahu tuh ke dorang." Supaya dorang dengar, dorang lihat, dorang kemudian pikir, oh informasi yang kami dapat dari pemerintah itu begini. Untungnya begini, tidak untungnya begini. Sekarang kita mesti ambil keputusan, kita terima kah tidak. Kami sebagai pendamping suku Mairasi pun, kami tidak punya hak untuk bilang mereka tidak boleh terima atau tidak terima. Informasinya kita berbagi, tapi mereka yang menentukan apa yang mereka mau lakukan. Tapi saya rasa juga misalnya terkait dengan informasi pariwisata tadi. Kita tidak mau tempat-tempat yang bagus seperti Raja Ampat,
Kaimana, Teluk Trisol. Itu rusak dengan industri pariwisata yang hanya bawa sampah saja ke wilayah-wilayah yang sangat bersih ini. Kenapa tidak pemerintah dukung masyarakat adat itu membangun sendiri ekowisata di tempat tinggal mereka, supaya masyarakatnya bisa menikmati hasil dari situ, membangun kehidupan mereka, menyekolahkan anak-anak mereka. Jadi memang terus terang saya pikir Padiatapan ini tidak jalan baik. Nanti kalau masyarakat tanya, kemudian masyarakat dibilang menentang pembangunan. Nanti kalau masyarakat mempersoalkan itu, masyarakat dibilang pendukung Papua Merdeka atau OPM dan lain sebagainya. Kalau di Wandamen misalnya, nanti kasus-kasus pasir berdarah dipakai sebagai kasus yang bisa menakut-nakuti masyarakat. Saya kira ini bukan zamannya lagi. Kalau pemerintah serius kepada masyarakat, rakyat yang sudah memilih mereka, melayani masyarakatmu dengan baik tuh. Tidak ada yang susah. Masyarakat adat Mairasi itu sangat senang untuk bicara dengan siapa saja. Kalau kita berbicara dengan baik, apa yang kita sampaikan itu baik dan benar, mereka dengar, mereka bisa putuskan sendiri dalam rumah adat bahwa ini kita bisa terima karena ini begini, untungnya buat kita begini. Atau mereka putuskan ini kami belum bisa terima karena ini begini. Ya itu juga harus dihargai, kita harus menghargai. Karena itu tujuan Padiatapa itu begitu. Bukan Padiatapa dibuat untuk memaksa orang lain mendukung apa yang kita buat. Saya pikir terkait dengan Padiatapa itu yang ingin saya sampaikan. Jadi saya harap teman-teman pegawai negeri, ya juga teman-teman aparat yang bertugas di pelosok-pelosok daerah-daerah terpencil, tugas saudara itu sangat dihargai, tugas saudara sangat dihormati. Masyarakat juga bayar pajak untuk memberi gaji buat kalian. Jadi dari hasil bumi yang mereka jual. Jadi saya rasa penting untuk kita juga menghargai dan menghormati mereka. Informasi yang penting untuk mereka supaya bisa putuskan apa yang mereka mau alami dalam mereka kehidupan sehari-hari, itu perlu dihargai. Sudah banyak kasus yang terjadi di mana-mana, saudara-saudara di Namblong, mana yang habis untuk kelapa sawit dan tidak memberi nilai tambah untuk masyarakat itu juga menjadi pelajaran bagi suku-suku lain. Sehingga saya berharap apa yang kita diskusikan hari ini itu apa yang dikerjakan oleh adat dalam menjaga tempat keramat sebagai bagian penting dalam menjaga keseimbangan dunia, menjaga supaya perubahan iklim ini tidak berdampak besar bagi kehidupan umat manusia, itu harus dihargai. Karena menjaga tempat keramat itu salah satu upaya adat untuk menjaga keseimbangan bumi. Itu mungkin yang saya rasa perlu juga harus disampaikan. Begitu. Oke, terima kasih Kakak. Hormat. Ini kita diskusi nih, tapi tidak terasanya sudah 48 menit. Padahal kita ini sepertinya dari Kakak pencerita nih dari Tompu apa diskusi malam hari ini kelihatan kayak memang masalah ini untuk masyarakat adat itu memang terlalu sangat-sangat banyak. Saya tidak tahu biasa orang bilang OTUS itu salah satu dalam bagian untuk memproteksi orang Papua kah? Begitu. Dan juga di dalamnya mungkin ada MRP dan lain-lain, tapi kalau hari ini yang dari Kakak pencerita tadi itu kayak saya pikir kalau kita lihat-lihat, baca-baca lagi di berbagai referensi, di berbagai laporan advokasi dari lembaga-lembaga lain ini kan dia mirip 11-12 dengan kasus-kasus yang hari ini sama yang masyarakat adat Mairasi ini mereka alami. Jadi saya catat ini tadi kita penjelasan itu, ini saya pikir hampir dialami oleh setiap masyarakat adat
khususnya Tom punya orang Papua, masyarakat adat Papua yang di atas Tom punya tanah itu ada masuk sebuah investasi, biasa ada stigma bahwa ini manusia-manusia yang atau masyarakat yang anti pembangunan atau mungkin orang itu pemilihannya OPM atau mungkin orang itu orang-orang Papua Merdeka. Jadi ada semacam stigma-stigma begitu kalau kemudian dalam masyarakatnya itu kemudian menolak. Yang kedua juga itu saya lihat tadi kakak sudah kasih jelaskan bahwa Padia Tampa tidak berjalan, terus kita sudah lihat bahwa semua aturan-aturan itu kemudian juga tidak berjalan. Terus yang paling penting saya pikir pemerintah di sini tidak membuka ruang-ruang dialog kepada dengan masyarakat adat yang tanah mereka itu kemudian mau dipakai. Seperti begitu. Wah ini kayaknya sudah terlalu banyak. Ini seakan-akan kayak kita sudah tidak dilindungi, itu sudah hancur kiri kanan begitu. Kakak, ini ada beberapa, saya pikir ini mungkin saya ingatkan ke kawan-kawan di rumah atau yang sedang mengikuti live ini, untuk kalau mau bertanya silakan, atau mau berikan statement juga silakan. Kakak, ini ada beberapa komentar dari kawan-kawan di Facebook. Ini dari siapa? Tolong lihat dulu, ini dari Vanimo. Ini nama samaran ini. Oh, dia bilang luar biasa Kakanda Denny Yomaki. Saya sebagai anak Mairasi sangat mendukung. Oh iya. Hormat, terima kasih Om. Yang kedua itu ada Lia Om bin Murdam. Oh, dia cuma bilang apa nih? Setuju. Oh, cuma setuju. Artinya memang ada yang mendukung. Kita punya diskusi malam hari ini, dan yang kakak yang malam hari ini sedang menyaksikan kita punya diskusi ini ada sekitar 17 orang yang sedang menyaksikan begitu. Nah, itu saja untuk sementara ini belum ada pertanyaan kakak. Atau mungkin karena orang baru ikuti juga kak, atau mungkin orang juga baru dengar kak. Jadi saya pikir ini alangkah baiknya kalau kemudian diskusi ini kita dorong, kita bangun, kita sampaikan biar banyak orang lagi yang lebih tahu, biar masyarakat Mairasi juga tahu kalau mereka ini tidak berjuang sendiri. Artinya bahwa ada solidaritas, ada orang-orang dari luar, ada mereka yang hari ini peduli dengan perjuangan dari masyarakat adat suku Mairasi untuk melindungi orang punya tempat-tempat keramat dari rencana pembangunan jalan Trans Papua di mereka punya lokasi. Nah ini juga di dalam kita punya ruangan ini ada kawan Frinko dari Yali Papua juga kakak? Iya, kayaknya dari Yali Papua. Mungkin dari kakak Frinko ini bisa ada mau ditambahkan kah, mau disampaikan kah? Begitu. Silakan. Kalau kakak Frinko mau sampaikan sesuatu, silakan. Oh, untuk sementara belum ada. Untuk sementara belum ada. Oke, mungkin kakak mungkin kita sampai ke kesimpulan kak. Saya mungkin ada mencatat beberapa hal penting sebelum saya simpulkan, tapi saya mau sampaikan ke kakak. Ini kan kita melihat situasi hari ini bahwa ini Papua ini dihadapi dengan berbagai macam kepentingan investasi, pembangunan, tetapi tadi kakak sudah singgung adalah kemudian tidak ada proses Padia Tampa yang terjadi, yang fakta hari ini yang kemudian dialami oleh masyarakat adat Mairasi. Jadi kakak punya pengalaman sendiri, kira-kira ke depan ini apakah akan ada banyak situasi yang akan terjadi seperti yang hari ini dialami oleh masyarakat adat dari suku Mairasi atau tidak begitu? Silakan kakak. Pertama begini, masyarakat suku Mairasi itu tidak menolak perubahan ya. Suku Mairasi pertama sangat menghargai manusia,
sangat menghargai manusia. Karena mereka selama ini hidup itu menjaga kebenaran manusia. Jadi orang Mairasi tahu manusia di sudut manapun dia punya nenek moyang itu dari mana keluar, dari mana sampai berakhir di mana itu tahu. Karena hidup ada di dalam batang pohon. Jadi dia tahu daun ini keluar di mana, dari cabang mana itu dia tahu. Karena itu di orang Mairasi, seperti saya cerita tadi terkait dengan Paitua Margono yang dong kasih terjun dia waktu Trikora di pedalaman Mairasi itu. Orang jaga dia punya luka dong berobat dia sampai sembuh baru dong bawa pulang dia baik-baik. Tidak serahkan dia untuk ditangkap lagi oleh manusia lain dan disiksa. Itu karena manusia, karena dia manusia, orang Mairasi juga manusia. Jadi manusianya dijaga. Orang Mairasi ketemu makanan apapun, itu pasti makan bersama. Kau jalan di hutan, ketemu kebun, orang Mairasi punya kebun, kau lapar, kau haus, kau mau masuk di dalam kebun itu makan pisang, mata tebu, makan pepaya, apapun yang kau mau makan dalam. Kau kasih tanda, kau keluar, orang Mairasi tidak akan marah. Dia justru senang karena apa yang dia tanam itu dia bisa bikin orang lain makan dan bisa lanjutkan perjalanan yang baik. Itu artinya sangat lucu kalau orang yang sangat baik untuk kehidupan manusia lain, kemudian oknum aparat yang tidak memahami manusia ini ingin melakukan kekerasan terhadap kepala suku dan beberapa warga masyarakat dari suku Mairasi di kampung-kampung dari Lombok ke atas. Saya pikir, saya harap yang bersangkutan mulai hari ini usahakan untuk kelakuan-kelakuan zaman Orde Baru itu dihentikan. Karena itu bukan hal yang manusia. Kalau kita bilang kita yang sekolah, kita belajar di sekolah, berarti kan kita harusnya punya pengetahuan yang baik untuk menilai, menjaga manusia lain. Bukan sekolah sampai kita klaim diri menjadi manusia, tapi justru kita mau bikin susah manusia lain. Ya, kalau Bapak juga agama Kristen atau agama Islam masuk sembahyang di gereja atau masjid, diajari untuk mengasihi sesama manusia, lakukan seperti perintah Tuhan. Jangan menggunakan kekerasan untuk mau menunjukkan kekuasaan. Karena kalau ada sesuatu yang dilakukan karena kepentingan sesuatu, cepat atau lambat, semua yang disembunyikan itu akan terbongkar. Dan kehidupanmu pasti tidak akan tentram. Karena Tuhan akan buka semua yang tidak baik itu keluar. Jadi mari sebagai manusia kita sama-sama saling menjaga, saling menguatkan supaya semua kehidupan kita itu damai, sejahtera. Perlu Bapak juga dukung masyarakat di kampung untuk usahakan mereka punya kepentingan kehidupan mereka sebagai sebuah suku. Jadi dari saya rasa manusia kita harus saling menghargai, saling menghormati. Jangan lagi kita merusak kehidupan manusia lain hanya karena kepentingan satu dua saat. Karena kalau tidak nanti mungkin tidak sekarang, tapi kemudian nanti kita akan mengalami hal yang lebih berat daripada yang kita lakukan buat mereka. Saya pikir itu saja dari saya. Semoga tempat-tempat keramat di wilayah adat Mairasi dari Wondama sampai Kaimana ini, kalau sudah dikasih tahu oleh suku besar Mairasi kepada pemerintah, kepada aparat, tolong dihormati, dijaga, dihargai. Pembangunan apapun yang mau dilakukan, komunikasikan dengan baik kepada masyarakat. Dan masyarakat mengerti dan mengambil keputusan yang benar dan tepat untuk kemajuan dan kebaikan semua orang. Saya pikir itu saja dari saya.
penutup dari saya. Terima kasih. Ya, Kak Hormat, terima kasih. Ini kita harus baca beberapa komentar juga ucapan terima kasih karena mungkin dalam kita punya diskusi di malam hari ini tuh mungkin ada yang senang orang rasa sangat-sangat bermanfaat. Mungkin saya tampilkan di sini ya. Mungkin orang sama-sama bisa lihat. Oke, ini dari Sila Kosai. Selamat malam Kakak dan Bapak Dedi, terima kasih untuk terus menjadi mata dan telinga bagi masyarakat adat yang terdampak. Oke. Tuhan memberkati. Ini kemudian ada lagi dari Milton Javata. Luar biasa Kakak Denny atas materinya, dan hari ini kendala kami masyarakat adat Mairasi ini, pemerintah Kabupaten Kaimana tidak dibangun dialog, dan kami untuk jalan transit itu tapi hanya pemerintah pakai 1-2 orang untuk setujui jalan tersebut. Oke, ini berarti Kakak kita sudah dapat konfirmasi langsung dari masyarakat juga terkait dengan proses yang hari ini masyarakat di Kaimana, khususnya masyarakat Mairasi hari ini juga langsung, mungkin ini bagus ya kita buka ruang diskusi begini, langsung mereka sampaikan fakta yang hari ini terjadi. Nah Kakak, mungkin saya ingat sesuatu tadi, minta maaf ini saya sedikit tambah sedikit. Jangan-jangan mungkin karena tadi kita sempat singgung si siapa? Kepala desa kan? Nah ini mungkin itu juga, mungkin penting, saya pikir penting buka, jangan-jangan memang si kepala desa ini juga dia sudah mungkin diintimidasi kah? Atau mungkin yang kedua mungkin dia juga takut bahwa dia akan kehilangan jabatan kah, sehingga seolah bahwa dia juga menjadi salah satu aktor, atau mungkin dia juga menjadi salah satu aktor yang dipakai untuk melolos mengajak masyarakat untuk tidak boleh memperjuangkan mereka punya hak-hak seperti begitu. Oh ya Kakak, ini ada satu lagi, mungkin kita satu pertanyaan kan sebelum nanti saya kasih rekomendasi terakhir untuk pemerintah dan juga apa yang menjadi harapan dari masyarakat adat Mairasi, mungkin kita bisa sampaikan juga di diskusi kita di malam hari ini. Ini dari siapa? Silo Kusai. Begitu. Izin bertanya, bagaimana cara kaum muda dan masyarakat menyikapi berbagai tumpang tindih kebijakan di Papua? Artinya, di satu sisi pusat punya kebijakan mengancam kehidupan masyarakat adat, tetapi di daerah juga memiliki kebijakan yang pro masyarakat adat. Nah, masyarakat adat, terima kasih. Mungkin Kakak bisa lihat juga di layar ya. Dia punya pertanyaan. Nah, saya pikir ini yang kemudian hari ini menjadi perdebatan di Papua, bagaimana otsus yang dianggap tidak berjalan maksimal, dan memang faktanya seperti begitu karena ada saling berbenturan antara misalkan peraturan daerah khusus Perdasus dengan undang-undang sektoral lainnya. Mungkin ini yang mungkin kita coba kasih sedikit penjelasan kepada kawan yang bertanya terkait dengan kenapa kemudian kita sudah punya otsus, secara jelas sudah kita bicara tentang perlindungan, tetapi pada faktanya adalah yang di lapangan itu tidak seperti yang tadi kita sudah jelaskan di awal tadi, terkait dengan begitu banyak regulasi, tapi kemudian tidak bisa menjamin hak masyarakat adatnya sendiri. Terima kasih Kakak. Silakan. Ya, memang dari zaman kita dibawa masuk menjadi bagian dari NKRI ini kan, dulu orang Papua semangat sekali dikasih IBRP. Satu IBRP itu dia punya nilai lebih tinggi dari Indonesia rupiah biasa. Sampai orang Papua nih seperti di awal-awal Indonesia masuk betul jadi orang yang paling kaya dari orang lain di Indonesia. Setelah berapa lama dia hilang, kemudian masuklah orang mulai bicara soal hak untuk menentukan nasib sendiri, datang lagi pemikiran dari Jakarta untuk mengatasi persoalan itu dengan memberi kesempatan orang Papua untuk menyusun undang-undang otsus. Tapi draft yang sekian puluh yang disusun oleh orang-orang pintar kita di tanah Papua ini oleh Jakarta
obrak-abrik terus sampai rusak. Undang-Undang Otsus nomor 21 tahun 2001 itu jalan kemari juga masih dikasih rusak lagi dengan yang baru yang nomor 2 ini. Jadi kita bingung, ini bangsa mau membangun masyarakat di tanah Papua dengan serius kah? Atau hanya mau ambil kekayaan alam kita, sumber-sumber kehidupan kita sama seperti yang Ali Sadikin bicara pada waktu zaman dulu itu. Hanya butuh kita punya tanah dan segala macam. Manusia kampi di bulan dan lain sebagainya saja. Kalau memang tidak mau tinggal di kami. Jadi kalau pikiran-pikiran macam begitu belum selesai, ya kita memang punya kekhawatiran ya. Artinya pemerintah, kita lihat saja anggota dewan sekarang itu berapa persen yang menjadi pengusaha yang ada duduk di DPR RI yang menyusun undang-undang. Ini kita bicara di tingkat nasional, tadi saya ada sebutkan beberapa ada aturan-aturan yang mendukung tentang masyarakat adat. Sampai di provinsi juga ada yang mendukung masyarakat adat. Sampai di kabupaten ada lagi perda-perda pengakuan dan lain sebagainya. Tapi dia sampai di tulisan saja, dalam pelaksanaan ini yang jadi masalah sampai hari ini. Sehingga misalnya dukungan pemerintah terhadap masyarakat adat untuk memetakan sendiri wilayah kekuasaannya, wilayah kelola adatnya, itu sama sekali tidak pernah ada dukungan dari pemerintah. Bahkan ya kita berharap sebenarnya, itu makanya tadi saya bilang tuh, pemimpin spiritual orang Maerasi itu bilang begini, undang-undang mungkin terlalu banyak sampai orang-orang tidak bisa hafal undang-undang baik untuk bikin, untuk lakukan. Sehingga kalau adat ini kan, ya hukum adat itu satu, jadi yang kita tahu, kita kasih tahu itu sudah yang dilakukan. Itu juga yang kita hidup dengan akan. Tapi kalau terlalu banyak undang-undang, aturan terlalu banyak, tambah pusing lagi, karena satu dengan satu baku tumpang tindih, akhirnya jadi masalah. Sekarang semua itu kembali kepada pemerintah sendiri. Mau serius melayani masyarakat sebagai warga negara, masyarakat adat ataupun masyarakat umum sebagai warga negara, ataukah kita hanya mau mengambil dari masyarakat atau masyarakat adat punya sumber-sumber kehidupan untuk kepentingan segelintir orang, kepentingan oligarki atau kepentingan pejabat-pejabat tertentu saja. Ya misalnya dengan migas yang sekarang baru dibilang cadangan migas terbesar. Masyarakat yang punya tempat saja tidak tahu. Tidak pernah dibicarakan dengan mereka, tiba-tiba sudah pergi jual barang itu kemana-mana di luar negeri. Untuk orang datang kelelahan. Ini kan bentuk lain dari tidak menghargai dan menghormati. Belum lagi lain mau paksa diri lagi bikin kabupaten dan ke provinsi baru lagi. Aduh. Bikin pusing juga kalau orang pintar terlalu banyak itu begitu sudah. Kalau orang sekolah terlalu banyak. Sekolah baik, tapi bahasa yang kita pakai kan harus bahasa surga yang membuat semua orang senyum. Bukan pakai bahasa neraka yang bikin orang menangis. Saya pikir itu tambahan dari saya. Jadi tadi menarik sekali, tadi kakak bilang apa, pemimpin spiritual dan suku Maerasi bilang mungkin karena terlalu banyak undang-undang. Jadi saya pikir itu tepat sekali. Tadi saya pikir kita bicara dari bagaimana dari secara undang-undang sudah terlalu banyak sampai ke tingkatan peraturan daerah, bahkan diperkuat lagi dengan untuk aturan pelaksanaannya dari Pergub dan lain-lain. Tapi pada faktanya hari ini yang masyarakat yang langsung alami di lapangan, yang hari ini dia menjadi korban, yang memang betul, saya pikir sederhana, singkat, tapi benar sekali begitu ya. Mereka cara mengungkapkan apa yang mereka rasakan, begitu dengan cara-cara yang simpel. Kakak, ini masih ada lagi.
Dia bilang begitu karena dia kan pakai cawat, dia hidup sesuai dengan dia punya adat istiadat. Pemerintah selalu minta dia untuk bikin tarian penyambutan untuk pejabat datang. Tapi tiba-tiba ada satu aparat keamanan yang melarang masyarakat tidak boleh lagi kumpul-kumpul pakai pakaian cawat. Baru ancam dengan senjata lagi. Orang ini dia baca undang-undang nggak tidak? Bahwa itu banyak undang-undang yang mendukung masyarakat adat untuk menjaga adat istiadatnya, menjaga wilayah adatnya, termasuk wilayah keramat sebagai bagian dari wilayah konservasi adat. Itu kan perlu dihargai, tapi undang-undangnya sudah bicara baik, tapi aparatnya tidak mengerti. Berarti kan mungkin undang-undang terlalu banyak, jadi dia tidak bisa mengerti karena dia tidak bisa baca terlalu banyak. Jadi karena mungkin yang berarti mungkin dia baca yang lain karena terlalu banyak, padahal itu sudah aturan yang jelas mengakomodir kepentingan masyarakat adat terkait dengan perlindungan masyarakat adat, tapi karena terlalu banyak undang-undang jadi mungkin terbaca yang bagian itu apa begitu kakak. Itu mungkin juga. Nah, ya yang itu kan akibat dari pembangunan jalan ini kan manajer proyek jalan itu juga dipukul juga sama aparat. Kan lucu, ngapain mau pakai pukul-pukul kekerasan? Ini bukan saatnya lagi untuk orang menyelesaikan persoalan dengan kekerasan. Kita sudah lihat Israel dengan Hamas itu tidak ada membawa kebaikan di orang Palestina maupun orang Israel. Kekerasan itu tidak bawa kedamaian dalam hati. Bapak sekarang kasih susah orang migrasi, tapi besok nanti Bapak punya keluarga juga akan dibikin susah orang lain. Tapi kalau Bapak bikin senang orang migrasi, Bapak jaga dong dengan baik, orang migrasi akan menjaga Bapak punya keluarga dengan baik. Orang lain juga akan menjaga Bapak punya keluarga dengan baik. Jadi semakin kita berbuat baik kepada orang, itu orang akan berbuat baik juga dengan cara lain yang Tuhan pakai orang lain untuk berbuat hal yang sama. Jadi bukan saatnya lagi untuk kita memaksakan sesuatu kepada masyarakat dengan cara kekerasan. Hadiah apa itu kan rakyat harus tahu program apa yang mau dilakukan, informasinya harus dikasih secara tepat, secara benar, tanpa kekerasan, supaya masyarakat bisa memutuskan terima atau menolak program itu setelah mereka mempertimbangkan berbagai hal. Nah, kita bersyukur orang migrasi tidak menolak jalan Trans Papua itu, menerima, hanya disarankan kalau bisa jangan lewat tempat yang mereka jaga, karena tempat yang mereka jaga ini juga untuk kebaikan manusia di seluruh dunia, supaya perubahan iklim ini tidak bikin rusak banyak manusia mati lagi. Itu yang harus dimengerti oleh aparat yang bikin gerakan tambahan di Lobo dan camp perusahaan di Faranyau sana. Rasa ini penting untuk dia ingat juga. Siap kakak. Ini kayaknya terakhir biar kita orang langsung tutup ini. Maunya tutup untuk sesi pertanyaan dari para penonton ya, yang mengikuti kita berdiskusi. Jadi dari Philo Winay Ayurbaba, dia bilang, kakak, salah satu di Timika itu suku asli Kamoro, juga alami hal yang sama. Kira-kira aspirasi ini kita bawa ke mana tepatnya, dan bagaimana cara masyarakat adat mengatasi hal-hal ini? Terima kasih. Saya pikir mungkin kakak langsung respon terkait dengan pertanyaan ini. Begitu. Ya, kalau bicara masyarakat adat itu harus bicara dengan dirinya sendiri. Dia tidak bisa memulai dari orang lain punya pikiran. Karena dia punya adat, dia tahu bagaimana cara mengatasi bumi. Saya jalan di bumi migrasi itu, saya dikasih tahu bagaimana orang Kokonau keluar dengan tempat orang Kokonau keluar dari wilayah adat migrasi di daerah Arguni sana itu di mana, tempatnya nama apa, itu saya tahu semua karena saya dikasih tahu. Artinya dengan adat kita punya banyak hal yang baik. Kita belajar banyak hal yang tepat. Kita ini kan sudah dikikis sehingga banyak hal kita hilang. Misalnya marga-marga banyak yang hilang.
ada yang pakai marga yang dikasih sebagai gelar dari tempat lain sampai sutra tahu marga aslinya apa. Ya toh. Itu terjadi bukan hanya di Papua, di Maluku juga, di NTT juga yang dapat gelar-gelar kapitan laut, kapitan raut, sekarang jadi marga kapitan raut. Marga aslinya apa? Atau yang sekarang pakai marga mayor, marga aslinya apa? Ini semua hanya bisa ditelusuri kembali oleh kita sendiri ke dalam diri kita sendiri. Saya harus tahu, misalnya saya bilang saya berjuang untuk tanah Kamoro atau saya berjuang untuk tanah Papua. Saya harus pulang dan kenal, tanya orang tua, Kamoro itu apa? Atau Mimika Weka itu apa? Atau kalau saya dari Kokonau, Kokonau itu apa? Atau kalau saya bilang saya berjuang untuk tanah Papua sejahtera, makmur, adil, menentukan dirinya sendiri, Papua itu apa? Kenal dulu. Nah, bagaimana mau kenal Papua? Cari tahu orang yang masih bisa cerita. Supaya kenal, baru kau tahu karena saya itu berasal dari sini, maka cara yang saya pakai untuk kerja juga harus sesuai dengan yang pencipta kasih. Kalau saya pakai cara yang salah, maka saya tidak akan dapat babi yang saya mau panai. Begitu. Tapi kalau orang tidak tahu berburu babi, pasti dia bikin ribut duluan. Akhirnya babi lari. Tapi kalau orang yang pintar berburu babi liar, babi hutan, dia panah babi jatuh dulu baru dia bikin ribut. Supaya orang di kampung bikin siapkan batu, siapkan keladi, kasbi, sayur. Supaya daging tiba di kampung, tukang potong daging bagi, semua rumah dapat masak, semua orang makan sama-sama, masak sama-sama, makan sama-sama. Satu senang, semua senang. Yang panas senang, masyarakat satu kampung senang juga. Jadi tidak ada yang sedih dalam kampung. Itu namanya orang pikir kampung besar. Jadi dia mengerti betul kehidupannya. Memahami betul adat istiadatnya. Ya memang tidak dipungkiri ya, banyak hal menjadi hilang, hal yang baik itu hilang karena kita juga terima pengetahuan dari luar yang bilang ini gelap, ini kafir, dan lain sebagainya. Terus kita rasa yang kita punya ini setan pebarang. Padahal kita tidak tahu ini barang dari mana. Makanya saya bilang tadi, belajar, cari tahu baik-baik kehidupan kita zaman dulu seperti apa. Baru pakai yang benar. Bukan belajar suwangi, saya tidak suruh untuk belajar suwangi. Atau belajar obatan untuk bunuh-bunuh orang, tidak. Bukan itu yang saya bicara sekarang. Tapi saya bicara soal kau cari tahu kebenaran manusia itu dan kebenaran warisan yang kau dititipkan oleh pencipta itu untuk tanah ini apa. Supaya kau tahu barang apa yang harus kau kerja. Dan caranya bagaimana. Supaya kau tidak bikin orang lain susah lagi dan kau sendiri susah. Mungkin itu. Jawab pertanyaan tadi. Oke, siap kakak. Nah, berarti mungkin terkait dengan aspirasi lagi yang kawan-kawan yang sudah disampaikan, yang bagaimana kemudian masyarakat harus menyampaikan punya aspirasi. Saya pikir memang tadi bagus ya kakak sudah kasih sebuah perumpamaan kan. Itu artinya bahwa memang kita harus kompak, kita semua harus satu pikiran dulu, baru kemudian kita mungkin pikirkan dua, mau pakai cara litigasi kah, non litigasi kah, tapi kemudian apakah, saya pikir kalau untuk di tingkatan litigasi, misalkan hari ini perjuangan masyarakat adat Kayu itu kita bisa lihat di pengadilan negeri, di pengadilan tata usaha Jayapura bahwa sekalipun faktanya bahwa memang tanah mereka tuh diambil secara sepihak, borong juga sudah lampirkan 100 lebih bukti, tapi itu kemudian si majelis hakim ini kurang menolak. Berarti kita harus ambil satu kesimpulan umum bahwa memang hari ini masyarakat adat Papua itu dihadapkan dengan situasi persoalan yang sangat berat. Bahwa dengan fasilitas negara melalui jalur pengadilan pun itu juga kemudian tidak memberikan rasa keadilan, bahkan bisa menjadi solusi bagi masyarakat adat, khususnya hari ini yang dialami oleh masyarakat adat Ayu. Jadi saya pikir mungkin paling penting juga kita
ini harus menjadi atensi bersama dari semua untuk kita memantau kasus ini, biar kita menyatakan kepada pemerintah bahwa dari setiap baik cara litigasi maupun non litigasi itu kemudian tidak mampu untuk menjawab sebuah rasa keadilan, memperjuangkan keadilan bagi masyarakat adat Papua hari ini, khususnya masyarakat adat Mairasi maupun masyarakat adat Awiu. Ya. Nah ini saya pikir kita ini masih ada lagi. Oh, ada cuma ini saja, semacam apa ini, ucapan terima kasih terakhir. Oke kakak, saya pikir dari Mores NY itu sumber ketika kakak berdoa. Oke, terima kasih. Kakak mungkin terakhir apa, karena ini berkaitan dengan yang izin ini adalah yang memberikan itu pasti pemerintah, apa suara hati dari masyarakat suku Mairasi kepada pemerintah, dan juga kira-kira menurut kakak ke depan harusnya pemerintah bagaimana supaya persoalan-persoalan yang hari ini dihadapi oleh masyarakat adat masyarakat suku Mairasi itu kemudian bisa ada solusinya. Terima kasih kakak, silakan. Kalau saya, saran dari saya adalah apa yang suku Mairasi perjuangkan dalam adat ini adalah untuk manusia, sehingga negara perlu untuk menghargai dan menghormati itu, karena Mairasi bukan berjuang untuk kasih mati manusia lain. Mairasi berjuang untuk supaya manusia memperoleh hidup yang baik sampai dengan Pai Tua yang ciptakan kita ini datang dan sambut kita semua. Jadi kalau ada aparat pemerintah atau aparat keamanan yang ingin menghancurkan manusia Mairasi, maka Presiden sebagai Panglima tertinggi harus bertanggung jawab untuk mendidik anak-anaknya ini supaya coba baca undang-undang baik, menghargai undang-undang yang sudah dibuat oleh negara, baik dari tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten. Tapi juga harus diingat bahwa terkait dengan masyarakat adat ini, itu sudah diatur juga secara dunia internasional melalui PBB. Jadi karena apa yang manusia Mairasi lakukan ini baik, berharap pemerintah itu bisa memberi ruang, kesempatan kepada orang Mairasi untuk membangun sendiri dirinya dalam wilayah adat yang dia punya, yang dia kelola. Karena dia bisa kelola wilayah adatnya sendiri untuk kebaikan suku Mairasi dan juga suku-suku bangsa lain. Suku bangsa lain itu bisa dijaga melalui adat istiadat yang disiapkan oleh suku Mairasi. Oleh karena itu saya rasa penting untuk diingat bahwa orang Mairasi sekali lagi di awal itu menolong Aceh Margono yang jatuh waktu Trikora karena dia manusia. Jadi minta supaya pemerintah Indonesia juga sekarang hargai orang Mairasi yang sedang hidup dengan dia punya adat istiadat. Bukan menyusahkan dia dengan dia punya adat yang ada, dengan melarang-larang lagi orang Mairasi hidup sesuai dengan adat istiadat yang menjunjung tinggi kemanusiaan. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Oke, baik, terima kasih kakak. Saya pikir mungkin kita cukupkan ya, kita berdiskusi di malam hari ini. Dan minta maaf ini masih ada komentar lagi, tapi mungkin kita tutup saja dulu. Sabar, ini banyak. Saya pikir sudah ya, nanti kawan-kawan punya pertanyaan yang masuk di Facebook nanti bisa kita jawab karena mengingat waktu juga. Tapi terima kasih juga saya ucapkan kepada semua kawan-kawan yang sudah standby sampai akhir ini. Ini sudah ada sekitar belasan orang di kakak. Ada 17 orang yang stay dari awal sampai akhir. Ini luar biasa. Kalau kita berdiskusi ini sedang dipantau, diikuti dari baik dari Kaimana sendiri dan juga dari daerah Papua yang lainnya. Nah, kakak saya pikir mungkin diskusi seperti begini mungkin perlu kita adakan terus setiap hari juga untuk menjadi corong advokasi bagi suara-suara dari masyarakat Mairasi. Dan saya juga minta kepada semua masyarakat umum, semua aktivis manapun berada untuk terus memantau perkembangan kasus yang hari ini dihadapi oleh masyarakat
suku Mairaisi terkait dengan tanah mereka yang mau dibangun Jalan Trans Papua. Catatan menarik adalah mereka tidak menolak, ya. Ingat, mereka tidak menolak, tetapi mereka mengatakan bahwa dibangun di tempat yang itu bukan daerah keramat, atau daerah sakral, seperti begitu. Nah, itu mungkin saja dari kita di malam hari ini. Terima kasih kepada semua kawan-kawan yang sudah mengikuti diskusi kita di malam hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian.